cuman nanti ketika keluar gitu kan, udah tamu check out, kita kan bersihin kamar tuh. Nah, nanti pasti ada barang bukti yang ditemukan. Apa tuh biasanya? Entah kondom gitu, entah tisu magic gitu juga ada. Oh, ada juga yang pakai tisu magic. Ada. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa minum air putih, makan makanan yang berserat, makan yang banyak biar gak gampang sakit. Hari ini aku kedatangan seorang tamu. Jadi beliau ini adalah pengelola suatu penginapan. Kita nggak akan sebut penginapannya di mana, namanya apa, terus identitasnya juga enggak. Terakhir aku wawancara itu sama pengguna PSK. Terakhir tuh itu. Kalau kalian ingat ya, itu udah lama banget. Nah sekarang aku ketemu sama, sebut saja dia Mas Budi, ya kan? Dia pengelola penginapan, betul ya Mas? Betul. Di daerah Di Kota Semarang. Ah ya, oke. Di Kota Semarang. Kalau boleh tahu dulu sebelum jadi pengelola penginapan itu kerja apa? Dulu sebelumnya saya sempat kerja di nganu sih Mbak, di salah satu radio. Radio? Ya. Oh, sebagai penyiar? Sebagai operator kebetulan. Operator. Lah kok bisa sampai nyasar ke pengelola penginapan? Mungkin kesempatan ya, ada kesempatan dan rezekinya juga mungkin di situ, akhirnya ya bisa sampai sekarang sih. Awalnya daftar atau kayak biasa ada yang dapat kerjaan kayak dimintain tolong aku punya usaha ini, atau emang sengaja daftar di jabatan itu atau gimana? Awalnya daftar cuman nggak di bidang hotelnya. Terus karena dirasa bisa dan mampu, akhirnya ditempatkan di penginapan ini. Awalnya tapi kayak satu manajemen gitu, satu yang punya. Awalnya nggak di pengelola penginapan, terus akhirnya ditarik jadi pengelola penginapan gitu. Ya. Oh, oke. Kalau boleh tahu penginapan yang dikelola itu bintang 1, bintang berapa, atau termasuk jenis penginapan yang seperti apa? Kalau untuk bintang, penginapan yang saya urus ini masuknya ke guest house sih Mbak. Guest house tuh berarti yang kayak gimana tuh? Guest house itu melati tapi dia naik sedikit, tapi bukan bintang 1. Oh, berarti nggak ada bintangnya, cuman di atas melati. Ya, betul. Fasilitas yang ada mirip sama apa? Fasilitasnya hampir mirip dengan bintang 1, cuman dia nggak termasuk bintang 1 karena ada beberapa penilaian yang nggak bisa untuk masuk mendaftarkan ke bintang 1. Kan ada beberapa penilaiannya tuh. Gitu. Oh, kalau hotel, oh iya. Kalau masuk bintang 3, 4, 5 tuh harus ada kolam renangnya yang kayak gitu. Betul. Oh, tapi kalau untuk fasilitas sendiri menurut Mas Budi ini yang penginapannya yang dikelola gimana? Untuk fasilitasnya nggak kalah sama bintang 1, bintang 2 sih sebenarnya sama. Kita juga ada water heater, kita ada wifi, ada TV, AC tentunya, kamar mandi dalam juga. Jadi ya hampir mirip dengan hotel-hotel bintang 1, bintang 2 lah. Letaknya? Kalau letaknya maksudnya dekat sama, gampang dijangkau kah kalau untuk orang di luar daerah sini? Kalau letaknya tengah kota sih terhitungnya Mbak. Ya, jadi diakses tuh gampang lah. Tapi rame Mas? Ya karena pandemi ya rata-rata hotel pun yang bintang pun juga merasakan efeknya ya. Jadi kalau dikata rame juga enggak gitu. Biasanya kalau sebelum ada corona tuh biasanya kalau nerima tamu sebulannya tuh sampai berapa? Atau hariannya deh? Hariannya sampai berapa? Kalau untuk bulanan, biasanya di tempat saya itu kalau sebelum corona bulanan itu bersih bisa sampai 10-15 jutaan sih Pak. Bersih? Ya bersih itu. Tapi karena pandemi ini ya nggak bisa sampai segitu. Sampai berapa? Turunnya sampai berapa persen tuh kalau gara-gara pandemi ini? 50%-an turun sih Mbak. Berarti 7,5-an, ya, 7,5. Itu Betul. bersihnya? Itu bersihnya.
Tapi untuk lalu lalang orang keluar masuk kamarnya untuk hariannya tuh terhitungnya rame kah, sepi atau? Kalau untuk weekdays itu ya biasa sih, nggak terlalu ramai, cuman ada biasanya. Kalau untuk weekend pasti kita penuh biasanya kalau sebelum corona, tapi karena corona weekend pun juga jadi seperti weekdays gitu, cuman beberapa tamu aja yang datang. Weekdaysnya malah yang nggak ada tamu biasanya, jarang. Kalau kisaran harganya? Kisaran harga di 150 sampai 200 ribu sih Mbak. 100. Ini di tempatnya Mas Budi kelola itu ada kayak pilihan kamarnya nggak sih? Atau kamarnya sama semua? Setipe semua? Kita ada 3 tipe sebenarnya. Ada 3 tipe, itu ada tipe yang standar, terus yang kedua ada tipe yang deluxe, yang ketiga kita ada yang family juga. Cuman yang family ini cuman kita sediakan 1 kamar aja sih. Oh, totalnya ada berapa kamar? Total kita ada 6 kamar, cuman sedikit sih Mbak. Oh, itu kenapa bisa dibilang itu guest house? Iya, betul. Oh, jumlah kamarnya juga pengaruh ya? Iya, pengaruh. Tapi selama kerja jadi pengelola hotel, ada nggak sih hal yang dirasa bikin nggak betah kerja gitu? Mungkin lebih ke komplain ya, komplain para tamu. Tentang Entah tentang kebersihan, entah itu tentang kendala-kendala yang terjadi yang nggak bisa diprediksi gitu. Jadi kadang kan tamu itu kan sudah bayar ya, tamu sudah bayar, dia merasa bahwa saya harus mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang sudah saya bayarkan, kan gitu. Jadi ketika dia tidak merasa mendapatkan, komplain itu pasti datang. Nah, cara komplainnya kan tiap tamu beda-beda itu Mbak. Ada yang pakai emosi, yang marah, ada yang bisa memberikan masukan dengan baik, dengan sopan, itu juga ada. yang paling parah tuh cara komplainnya gimana? Itu pernah sampai teriak-teriak terus minta uangnya dikembalikan. Oh ya? Ya, Terus ketika ada tamu yang seperti itu, perlakuannya Mas Budi gimana? ya saya coba jelaskan. Pertama-tama kan memang karena kebetulan itu kejadian ada trouble di masalah air, yang dimana itu tidak kami sengaja kan gitu. Terus saya coba jelaskan, tapi dia tetap dengan nada tinggi, dia marah-marah, dia tunjuk-tunjuk muka saya. Terus dengan penjelasan saya, dia tetap ngotot nih, uang saya harus dikembalikan Mas, saya sudah bayar kok, penginapan nggak ada air nih. Itu lah. Kebetulan waktu itu itu bapak-bapak ya Mbak. Kebetulan sama keluarga, anaknya dengar. Nah kebetulan anaknya itu bisa mengerti gitu loh, paham. Karena mungkin dia juga kerja di perhotelan ya. Jadi dia bisa paham, dia bisa terima alasannya. Akhirnya ya udah Mas, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan bapak tanya, bilang aja nih uangnya sudah dikembalikan gitu. Terus akhirnya aman tuh. Aman, tapi tetap harusnya 2 malam jadi cuma 1 malam. Tapi itu kan karena maksudnya apa ya, itu trouble yang tidak terhindarkan bukan? Ya betul. Tapi untuk maintenance gedungnya sendiri tuh di penginapan yang Mas Budi kelola, emang di maintenance tiap berapa bulan sekali atau tiap minggu ada yang ngecek apa gimana? Karena ini penginapan kecil, itu biasanya tiap 3 bulan sekali itu harus di maintenance ya Mbak. Kita lihat dulu ya, ada kendala enggak dari perlengkapan kamar, itu ada yang rusak atau enggak, terus fasadnya gimana, ada kebocoran atau tidak, ada cat yang mengelupas atau tidak, fasilitas-fasilitas umum, itu kita harus cek itu sih. Semuanya ya, kalau Semuanya. 3 bulan sekali semuanya, Ya, benar-benar betul. detailingnya. Ya, Kalau hariannya? kalau untuk harian paling cuma kebersihan kamar yang kita cek. Jadi kalau misalkan posisi kayak gini nih, kamar kosong gitu, nggak ada tamu ya, biasanya tiap 2 hari sekali saya minta yang tugas bersih-bersih untuk ngecek kamarnya gitu loh, kebersihannya masih terjaga nggak, ada debu nggak di spray, terus kamar mandinya gimana, ada keraknya atau tidak. Jadi kalau untuk kebersihan kamar memang tiap hari saya minta untuk dicek. Oke. Nah,
Kalau pengelola penginapan berarti Mas Budi juga termasuk ikut bersih-bersih juga atau emang purely untuk ngelola aja? Kondisinya yang saya alami, saya juga ikut bersih-bersih sih Mbak. Jadi karena kita kekurangan SDM juga ya, jadi cuman ada 2 orang yang mengurusi penginapan dengan jumlah 6 kamar. Jadi ya ketika salah satu libur ya kita handle Oh, itu. sendirian ya? Ya, Itu betul. nggak minta komplain ke atasan gitu Mas? Ya, Kurang. sudah pernah minta komplain sih, cuman karena dari atasan pun merasa bahwa dengan jumlah kamar 6 itu kan bukan jumlah kamar yang banyak sebenarnya. Cuman kan yang tidak diketahui dari pimpinan bahwa ketika salah satu libur terus ada tamu yang check out jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu kan juga kita yang harus menyapa, harus menyiapkan kamar, harus menerima dengan baik. Meskipun pagi hari ya, dini hari, kalau ada tamu yang early check-in ya kita harus tetap memberikan apa yang baik gitu loh. Hospitality-nya kan harus terjaga. Kalau ada tamu yang datang misal kayak jam 2 pagi, jam 3 pagi itu hitungannya sama kayak hotel-hotel pada umumnya yang itu termasuk dihitung di hari itu atau emang ada tambahan charge untuk. Misalnya biasanya kan check-in itu kan jam 2 siang. Terus kita check out-nya kan jam 12 siang. Ya, Nah kalau dia jam 3 pagi itu berarti hitungannya tetap nanti jam 12 siangnya check out atau? itu biasanya saya tawarkan ke tamu Kak. Kalau misalkan tamunya mau check out langsung hari itu ya nggak saya kenakan biaya tambahan. Cuman kalau misalkan tamu itu memang mau early check-in, misalkan check-innya tanggal 12 nih, check out-nya kan 13. Tapi tanggal 12 paginya dia sudah sampai ya akan saya kenakan biaya tambahan juga. Oh iya, Gitu. sama kayak hotel-hotel pada umumnya. Betul. Kalau tamu paling unik atau nggak terlupakan yang Mas Budi pernah tangani gitu? Tamu paling unik ya. Tamu paling unik itu biasanya tamu-tamu yang short term sih Pak. Oh ada Tamu-tamu sini short- short time. ada. Ada harga tersendiri atau ikutnya tetap harian? Kalau short term ada harga tersendiri ya. Oh iya. Ya, Oh, berapa tuh Mas? paling saya kasih harga 100.000. Itu ya Untungnya lumayan ya. lumayan. Harganya hampir mirip sama yang seharian. Tapi ini dia cuma pakai beberapa jam. Kalau short time di sini tuh berapa jam biasanya? Kalau short term sih paling lama. Paling lama paling 6 jam Mbak. 6 jam sudah langsung check out tamu. Kalau tamu-tamu short time tuh biasanya tamu-tamu apa? Kadang kan orang kalau tahu kata-kata short time biasanya langsung beonan buat main dan sebagainya. Tapi kadang kan ada orang yang cuma transit, misal istirahat doang atau anak ewang sugih gabut terus pengen tidur di hotel yang kayak gitu-gitu. Rata-rata sih ya memang beonan sih Mbak. Oh. Ya. Rata-rata. Rata-rata. Cuman ada juga yang untuk transit, terus siangnya check out untuk hanya tidur siang gitu juga ada. Cuman memang kebanyakan yang saya temui ya beonan. Nah, gimana caranya Mas Budi tuh tahu kalau ini beonan? Kan dia nggak mungkin pas check out bilang saya mau BO Mas gitu kan enggak. Taunya dari mana? Kalau penglihatan saya ya Mbak ya, penglihatan saya nih. Kalau tamu BO itu cowoknya datang dulu, ceweknya nyusul. Terus Oh. nanti ceweknya keluar dulu, cowoknya baru keluar. Oh kalau beonan biasanya gitu. Ya, pasti gitu. Tapi pernah nggak beonan tapi yang check in cewek dulu? Pernah, juga ada, pernah. Biasanya kalau tapi rata-rata yang beonan itu yang ceweknya atau beonannya cowok? Yang cowok sih Mbak. Yang bayar cowok atau cewek Ya, bayar cowok? yang cowok yang bayar. Jadi yang sewa kamar cowoknya dulu, nanti ceweknya datang. Biasanya kan kalau cewek-cewek BO tuh kayak ada identik tersendiri entah cara berpakaian atau attitude-nya, cara jalannya, make up-nya, dandannya. Ya, Itu Mas Budi ngelihatnya dari situ juga nggak? ya pasti Mbak. Biasanya tuh yang kayak gimana? Biasanya. Tapi karena ini cewek-cewek BO itu udah pada pintar berkamuflase sih Mbak. Jadi yang tadinya kalau cewek BO itu identik dengan pakai hak tinggi gitu kan, celana pendek, kaos ketat gitu kan. Ya gitu. Sekarang dari penampilan aja nggak bisa dipukul rata bahwa itu cewek BO juga, karena
beberapa cewek sudah pinter gitu. Kadang ada yang datang pakai kerudung rapi, pakai celana panjang gitu. Nggak ngetoki Nggak gitu ngetoki ya. banget. Lah taunya? Cuman nanti ketika keluar gitu kan udah tamu check out, kita kan bersihin kamar tuh. Nah, nanti pasti ada barang bukti yang ditemukan. Apa tuh biasanya? Entah kondom gitu, entah tisu magic itu juga ada. Ada juga yang pakai tisu magic. Ada. Persentase yang pakai tisu magic banyak apa dikit, Mas? Kalau yang pakai tisu magic yang saya jumpai sih nggak terlalu banyak ya. Cuman yang sering itu saya nemuin itu bungkus perkasa itu. Apa itu? Itu obat kuat juga sih, Mbak. Setahu saya sih. Perkasa itu paling banyak. Bentuknya pil itu, Mas? Mungkin ya, karena saya juga nggak pernah pakai sih, Mbak. Paling banyak malah obat kuatnya. Ya. Kalau kondom tuh biasanya satu kamar tuh bisa pakai berapa kondom? Paling banyak saya nemuin 4. Hah? Itu dia short time atau satu harian? Oh, kalau itu 1 hari sih, Mbak. Oh, tak pikir short time yang papat. Tapi kalau sehari 4 kali kan juga. Ya itu ya kopong ya, Iya. ya. Kalau hal teraneh lagi kayak misal mungkin test pack mungkin Kalau pernah nggak? Test pack belum pernah sih, belum pernah saya jumpai, Mbak. Ya. Oh, misal temannya Mas Budi itu biasanya kan kalau cowok kan punya temen karena mungkin tahu Mas Budi pengelola penginapan gitu. Biasanya kalau sama teman kan dikasih murah. Ada nggak sih teman yang kadang minjem kamar untuk BO atau sewa di tempatnya Mas Budi gitu? Ada. Teman sendiri? Teman sendiri ada. Itu mereka nggak malu, Mas, kalau ngomong gitu? Atau Mas Budi termasuk orang yang mewajarkan aja untuk hal-hal seperti itu? Kalau saya sih, saya lihat dulu ya teman yang seperti apa dulu nih gitu. Kalau dia orang yang tanggung jawab ya oke sih gitu. Ketika dia datang, Mas Budi, saya pinjam kamar nih gitu. Kalau saya percaya sama dia ya bakal oke, nggak apa-apa. Paling cuma sejam 2 jam doang gitu. Nggak apa-apa jadi? Nggak apa-apa sih. Pernah? Pernah. Sering nggak? Kalau sering nggak sih. Paling sebulan itu nggak lebih dari sekali, paling cuma sebulan sekali lah. Rutin ya? Berarti orang yang sama? Ya, orang yang sama. Orang yang sama? Ya. Oh, rutin ya, cukup rutin. Berarti temannya Mas Budi memanfaatkan Mas Budi juga ya? Itu BTW temannya Mas Budi punya istri, pacar? Pacar. Oh, tapi tetap beonan? Ya. Wah, hebat sekali. Hebat. Pernah menemukan barang buktinya? Atau jangan-jangan kalau main nggak pernah pakai kondom? Oh, kalau teman saya nggak tahu ya apakah barang buktinya dibuang atau dia nggak pakai kondom, tapi ketika saya masuk kamar lagi itu posisinya udah bersih. Oh. Pasti udah bersih. Tidak meninggalkan jejak, Mbak. Tapi pernah nggak sih kayak menemukan misal barang bukti lain, bukan cuman kondom atau obat kuat atau tisu magic, tapi kayak secercah harapan kayak di kasur gitu. Biasanya kan ada yang muncrat kemana-mana gitu, Mas. Ada juga. Apa tuh biasanya bentuk muncratnya tuh apa? Ya cuman bekas gitu aja sih, Mbak, kayak bekas air gitu. Kadang saya juga pernah menjumpai sekali sih itu ada darahnya. Cuman saya juga nggak tahu ya itu apakah darah luka atau darah yang lain. Bentuknya? Ya di spray. Jadi kayak bundar flag gitu. Ya, bundar bulat. Itu darah M, Mas. Oh. Tembus. Pikirannya udah kemana-mana. Mungkin ya itu darah M, Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi pernah nggak sih dapet tamu yang tapi sebelum masuk ke tamu-tamu yang lain, kalau Mas Budi itu mengiyakan ada harga short time tersendiri dan delalah rame, bahkan temannya Mas Budi sendiri juga menggunakan hal itu, takut nggak kalau misalnya penginapan yang Mas Budi kelola itu jadi di label kayak ki penginapan beonan kayak gitu-gitu? Kalau takutnya sih enggak sih ya, Mbak ya. Kalau saya pribadi loh. Karena kan yang pertama udah di backup dari perusahaan juga. Jadi ya saya pun juga merasa aman. Backupnya tuh dalam bentuk? Aman. Dalam bentuk keamanan. Jadi kan banyak tuh hotel-hotel Melati yang tahu-tahu digerebek gitu. Kalau tempatnya Mas Budi nggak pernah dapat gerebekan? Nggak pernah. Sama sekali selama kerja? Selama kerja. Walaupun bulan puasa? Iya. Gokil, pasti kalian semua akan nanya, ini hotel apa, Mbak? Rak bakal tak kayak ngerti. Terus Mas, itu backingannya dalam bentuknya gimana? Ya kita bayar polisi. Polisi? Ya kita bayar polisi, kita bayar keamanan.
oknum lah ya. Ya oknum. Oke, kita sebut itu oknum. Cuman bayarnya ke polisi doang atau Banyak sih Mbak penertiban kalau yang- kayak gitu. Oke, biasanya sekitaran berapa tuh Mas kalau bayar gitu? Kalau per bulan itu biasanya 1,5 Juta. ya. 1,5 juta. Ya 1,5 Untuk juta. tidak digerebek itu cuman bayar 1,5 juta. Ya Murah ya? murah. Itu mereka ngitungnya atas jumlah kamar atau atau apa? Atas jumlah kamar juga Oh. dan besarnya penginapan kan Mbak. Semakin besar semakin banyak kamar di hotel itu ya semakin mahal juga keamanannya kan gitu. Kalau kok Mas Budi bisa tahu nominal untuk bayarnya itu dari emang atasannya gamblang untuk nyebutin nominalnya apa gimana? Kebetulan saya pernah dengar gitu, nominalnya sekian gitu kan, jadi saya tahu Itu rutin ya Mas ya? rutin. Hebat. Nggak pernah ada gerebekan dari bulan. Berapa tahun berarti Mas Budi ini? Saya di sini udah 2 tahun Mbak. Oh 2 tahun tuh sama sekali nggak ada gerebekan? Nggak ada. Hebat. Nih. Ngomong-ngomong nih, karena tadi banyak short time dan ada juga beberapa yang BO-nan. Ada cara tersendiri nggak untuk bersihin kamarnya, entah ini tamu biasa atau tamu yang BO-an? Cara membersihkannya sebenarnya sama Mbak, kita sama gitu. Sama semua? Sama semua. Walaupun muncrat kemana-mana pun? Iya. Wah, hebat. Tapi kalau misalnya tata cara penggantiannya tuh kayak emang semuanya, kan kita nggak tahu ya hotel-hotel, maksudnya pembersihannya kan kita nggak ngelihat langsung ya, kita taunya hotel itu bersih gitu kan. Itu emang semua sarung, bantal, guling, kasur, selimutnya benar-benar diganti semua atau enggak sih Mas? Kalau untuk linen seperti sarung, bantal, terus spray, selimut, anduk itu pasti diganti yang baru, itu pasti Mbak. Oh, oke. Tapi kalau untuk penyemprotan desinfektannya? Kalau penyemprotan disinfektan ya juga dilakukan rutin kalau itu. Jadi nggak cuman ketika ada tamu aja, ketika nggak ada tamu pun juga biasanya setiap pengecekan yang harian tadi itu juga disemprot juga. Semprot desinfektan? Iya. Oke. Jadi lumayan lah ya, agak terlindungi lah ya kita. Penyemprotan desinfektannya berarti cuma sehari sekali atau setiap tamu terus kita semprot lagi? Setiap tamu kita semprot lagi. Jadi kalau Semua? misalkan tamu short time pun setelah check out juga langsung kita semprot lagi gitu. Oke. Wow. Tapi kalau tamu short time gitu, ada nggak sih Mas kalau ini tuh penginapannya cuma disewain harian kah? Atau bisa mingguan, atau bisa bulanan, atau bahkan tahunan? Harian bisa, bulanan bisa. Kalau mau tahunan juga monggo gitu. Kalau sesuai dengan budgetnya kan, sesuai harga silahkan kan gitu. Nah kalau untuk yang sewanya lama gitu, biasanya ini menerima semua tamu atau hanya tamu-tamu tertentu kayak misal cuma nerima pekerja doang, harus dilihat kerjaannya apa, atau nggak menerima keluarga yang gitu-gitu, atau semuanya diterima? Kalau kami sih semuanya diterima Mbak. Walaupun misal ada lonte gitu, Mas saya mau sewa sebulan gitu tetap diterima? Tetap diterima. Waktu itu saya juga pernah ada cewek BO. Oh iya, Ya, sewa. tapi cuman mingguan sih. Ya taunya sewa. kalau BO? Karena ketika check out saya nemuin Mbak, apa namanya? Pil kontrasepsi tapi yang bentuknya pil. Jadi anti Pil kehamilan. Pil KB. Ya, tapi bukan pil KB sih, namanya apa saya lupa. Itu saya searching di Google bahwa itu memang alat kontrasepsi yang bentuknya pil. Banyak ya nemu-nemu kayak gitu ya. Itu kalau yang waktu BO-an sewa seminggu itu yang gonta-ganti keluar masuk tiap hari beda-beda atau cuma satu cowok aja? Beda-beda juga. Jadi kadang cowoknya kan nunggu dulu di depan terus nanti masuk. Wow, keren. Kalau menurut Mas Budi sendiri, tanggapannya untuk orang-orang yang sering short time di tempat penginapan yang Mas Budi kelola, tanggapannya gimana? Tanggapannya ya gimana? Maksudnya Tanggapannya apakah ya udah nggak apa-apa, yang penting aku dapat cuan, ya nggak apa-apa, aku melakukan tugasku atau gimana? ya. Atau pengennya nggak ada BO-an yang kesini atau gimana? Kalau pengennya sih nggak ada BUMN yang kesini Mbak. Cuman karena memang ini namanya bisnis. Kalau memang menghasilkan ya jalannya memang gitu ya udah gitu saya terima. Jadi kalau misalkan dengan cara BO
kita bisa dapat revenue, kita dapat uang, menghasilkan, ya sudah. Gitu. Target tembus gitu Target ya, tembus, naik ya. gaji gitu ya. Ya, Tapi pernah nggak sih ada tamu yang malah justru ngajaknya Mas Budi? nggak pernah sih itu Mbak, Sama sekali. nggak pernah, Sejarah hidup? nggak pernah, Sejarah jaga di penginapan? nggak pernah Mbak, Sama sekali. sama sekali. Walaupun cowok atau cewek, tapi ada, itu kan kita dari tadi ngomonginnya BO-annya kan cewek-cewek semua. Ada Iya. nggak yang cowok gitu? Maksudnya om-om nyewa cewek lah, atau om-om sama laki-laki yang gitu-gitu. Kalau Sesama jenis gitu pernah nggak? kalau sesama jenis juga pernah Mbak, sama jenis Cewek, itu juga cowok? ada. Cowok-cowok. Oh, cowok-cowok. Iya, Taunya cowok. dari mana? Bisa aja itu temennya, teman rekan kerja atau apa? Ya sama, ada barang bukti yang ditemukan juga. Kondom. Ya, masa cowok sama cowok masuk ke kamar, kalau rekan bisnis kan nggak mungkin buka kondom atau review kondom kan Mbak. Ya mungkin tim saya bisa. Kondom. Tapi pernah denger misal selama, tapi Mas Budi tuh nginep di penginapan itu juga atau Ya, tolak? saya in-house juga. Oh, nah selama Mas Budi juga ada di dalam situ tuh, pernah nggak sih dengar suara-suara yang aneh? Suara-suara aneh, Kayak gitu. pernah, itu juga pernah. Pernah. Pernah, Biasanya tapi cewek. waktu itu cewek sama cowok sih kebetulan. Kalau yang cowok sama cowok belum pernah. Mungkin teriaknya jadi beda, Mas. Iya. Tapi yang cowok sama cowok itu silent. Silent. Main rapi ya. Iya, mungkin. Pernah sampai ada yang main ininya patah nggak sih? Depan sampai kasurnya bunyi ya. krek-krek Ya gitu? kalau kasurnya pernah, suara kasur itu krek kedengeran. Nanti tahu-tahu kakinya agak rusak gitu juga ada. Oh iya. Ada Mbak. Oh, oke. Gitu biasanya Mas Budi titen nggak sih orangnya? Ada yang kayak di sini cuman main tapi besoknya repeat terus, ada nggak? Ada. 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 Langganan bahkan Langganan ada. Kalau yang gay tadi langganan juga nggak? Kalau yang ke langganan sih. Langganan. Banyak ya langganan ya. Banyak. Yang langganan kalau habis mabuk juga ada. Jadi Oh nanti ya iya. Oh sini juga. juga. Jadi nanti dia WA dulu kan, ngabari kontak saya dulu jam 11 gitu. Nanti saya datang jam 2 juga ada. Ceweknya juga gonta-ganti. Mbak Glender gitu ya Mas? Ya, Itu treatmentnya Mas Budi ya santai aja, tetap biasa aja. biasa aja Mbak. Masukin mau masuk ke kamar aja, di Ya. kamar ngapain gitu ya. Ya. Tapi pernah ada tamu yang rese nggak sih? Rasa gimana Mbak? Ya misal BO-an rese, atau misal maksudnya bukan menggunakan penginapan semestinya penginapan cuman buat tidur, tapi buat hal lain-lain gitu. Rese mungkin narkoba lah atau di dalam. Tapi BTW di kamarnya itu ada yang smoking nggak? Ada. Kita juga jual. Semuanya Ya, atau? nggak semua sih, kita 50-50 Mbak. Jadi ada yang smoking, ada yang non smoking. Nah Kita mungkin bagi. ngerokok tapi berjajaran lah, atau mungkin kasurnya ketumpahan kayak gitu-gitu yang rusuh gitu, pernah nggak? Ya itu yang cewek yang BO itu Mbak, yang 1 minggu itu kan, itu ketika check out wah kamarnya kayak kapal pecah itu. Jadi Apa aja ada tuh? putung rokok di bawah, Di bawah. ada bungkus nasi sampai di atas ranjang. Hah? Itu. Oke, Mbak kempromen gue Mbak, ya Allah, Mbak turoni loh padahal. Mbak yo Sugi Siti nyewane rong kamar, siji nggo main, siji nggo istirahat, ngono lho saranku. Rak masalah kowe beonan. Oh ada lagi Mbak, itu Apa? yang parah itu yang cewek yang itu yang seminggu itu kamar mandinya itu ada kerokan bulu. Terus bulu-bulunya tuh banyak banget. Bulunya bentuknya gimana Mas? Wah Boleh ada dijelasin nggak? keriting-keriting gitu sih. Mungkin bulu ketiak atau apa saya juga nggak tahu. Atau mungkin ada kumis di mana. Di kamar mandi. Jembut. Kalau keriting itu biasanya jembut Mas. Iya di kamar mandi sih. Iya kan? Soalnya kalau cowok tuh jarang nyukur bulu kaki. Ya kan, kecuali cowok-cowok metroseksual yang memperdulikan penampilan ya, itu biasanya akan nyukur bulu-bulu semuanya. Tapi kalau keriting tuh nggak mungkin deh, janggut gitu nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga orang potong rambut gitu ya. Oke. Tapi Mas Budi pernah kayak dicurhatin cewek-cewek BO-an gitu nggak sih? Kayak Mas sebenarnya aku nggak mau kayak gini, atau cerita-ceritanya dia mengenai tamu-tamunya gitu, pernah ada yang dicurhatin nggak? Atau Enggak. tamu-tamu lain gitu yang curhat? Nggak pernah sih Mbak, Sama sekali? sama sekali. Hmm. Itu memang mungkin dia juga jaga privasi kan. Oh iya ya. Ya. Nah, pesannya dari Mas Budi untuk cewek-cewek atau cowok-cowok yang BO-an itu tadi? Untuk cewek-cewek B. Oh ya Mbak ya. Mm-mm.
kadang itu juga saya ngerasa kasihan juga gitu loh dengan cewek-cewek yang pekerja seks dengan alasan bahwa ya mau gimana lagi mas, nggak ada pilihan, saya bisanya semua seperti ini kan gitu. Rata-rata pasti jawabannya itu Karena saya nggak ada pilihan. ya karena nggak ada pilihan kan. Kalau menurut saya sebenarnya kan orang hidup itu pasti punya pilihan mbak gitu loh. Tergantung mana yang dipilih, tergantung bagaimana kita melihat potensi diri kita kan gitu. Kadang-kadang juga kasihan. Oke, terima kasih Mas Budi sudah mau sharing ya. Sama-sama. Semoga lancar kerjaannya, Amin. semoga dapat tamu-tamu yang menyenangkan, Amin. rame. Amin. Semoga tamu-tamu yang datang bersih-bersih. Ya Amin, kan? Tapi Mbak. kalau bersih semua tuh kan Mas Budi nggak ada kerjaan ya. Iya. Kalau tamunya aman-aman, nggak rewel gitu kan Mas Budi nggak ada kerjaan ya kan. Ntar gabut ya. Jadi teman-teman mungkin dari tadi kita lebih spesifik bahas ke BO-an atau short time. Jangan pernah salahin hotelnya. Kalau ada suatu hotel tiba-tiba jadi hotel yang dijudge BO-an, itu salah oknum-oknum yang ke situ, bener nggak? Betul. Setuju nggak Mas? Setuju, sangat Semua hotel itu nyari revenue, semua hotel itu makanin semua karyawannya, semua hotel itu butuh duit. Nggak mungkin hotel itu nggak butuh duit. Nggak, aku cuman pengen punya hotel aja, terserah siapa yang nginep, nggak mungkin, butuh duit ya kan. Dan delalah yang short time yang BO-an itu lebih ramai daripada tamu-tamu yang biasa yang pada umumnya gitu ya. Jadi jangan salahin hotelnya tapi salahin oknumnya yang membuat hotel itu jadi tercoreng namanya gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Makasih Mas Budi udah mau mampir. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman kalian. See you on the next video, bye.